Gunung Semeru Lumajang yang kemarin meletus. Ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Mohdor bin Ali Al-Mohdor, beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf, pemberian warga desa. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mohdor menghilang semua. Namun sekarang Habib Mohdor dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Dan ini sudah janji Rasulullah, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabin min indi. Kalau sudah umatku terang-terangan mengerjakan maksiat, menghukum para habaib sudah terang-terangan, benci kepada Allah sudah terang-terangan, maka Allah tidak akan segan-segan akan menyirami siksa. Saya pengurus Ansor 20 tahun, Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, nggak pernah diproses hukum. Dan nggak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini nggak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain, banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu, menghina agama kami, Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif, Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini, Pak. Penghinaan. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata, Pak. Kalau ini masih dilanjutkan, kami khawatir. Dan ini tidak tutup kemungkinan, Pak. Apalagi ada ramalan-ramalan yang menurut katanya pengamat Australia, kalau tidak keliru ya, bahwa akan ada tsunami yang bergelombang tingginya 50 meter sampai di Jakarta 15 meter. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena kita sepakat tadi jam 15.30 kita akhiri dan masih ada waktu. Kami datang dari jauh, Pak. Jam 12 malam kami naik kendaraan via darat. Kami belum mandi, langsung ke sini. Jam 10 kami semua masih pengajian. Ini kondisi kami. Artinya apa? Kami tidak disetir siapa-siapa, tidak, murni sebagai kapasitas kami sebagai tokoh ulama. Ini datang kami ke sini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main ini, Pak. Kami berdoa tiap hari, kami berkumpul para ulama memusyawarahkan apa yang akan kami sampaikan. Hati-hati, Pak. Tidak bermaksud untuk intervensi terhadap hukum. Kami panggil ahli hukum, pakai bahasa hukum, panggil bahasa ulama. Beliau ini Kifaurok, salah satu contoh ini santrinya Abu Yasaid Muhammad, orang-orang alim, Pak, mengorbankan waktu ke sini. Kami punya hak umat Islam untuk sebagai mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyampaikan. Tapi kenapa ulama-ulama kami, tokoh-tokoh kami seakan-akan jadi penjahat di negeri ini? Setelah Habib Rizik ada yang lain, Pak, banyak, Pak. Kemarin anggota kami dipanggil ke Polda, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau mereka lapor cepat dipanggil, Pak. Tapi kalau kita yang lapor, apa salah kami ini? Apa salah kami? Apa kami ini bangsa-bangsa yang kelas nomor sekian? Saya pertaruhkan, Pak. Saya mantan ketua DPRD Jawa Timur. Saya mantan anggota DPR di sini 2019. Saya bersinergi dengan beliau-beliau
mengambil hak kami sebagai anak bangsa. Tolong, ini hak kami, punya hak Pak. Pidato Bung Karno 1 Juni, orang Islam berhak berkumpul untuk ya bagaimana kalau bisa hukum Islam bisa mewarnai di negeri ini. Itu upaya yang legal. Yang berikut Mbak saya ingin sampaikan adalah kalau ini terus begini Pak, di bawah ini akan terjadi gesekan. Mohon maaf, kami kemarin 212 kita juga melaksanakan, gak ada apa-apa, kita berdoa untuk negeri, istighosah, baca sholawat. Dikabarkan begini, sekarang ini kami ada sekelompok orang yang memang disetting sedemikian rupa untuk meradikalkan rejal kami. Gak ada Pak, semua ini ahlu sunnah wal jamaah. Gak ada paham liar di sini kami ini. Nah tolonglah, jangan kami diserang terus, disakiti terus, sementara ada tokoh-tokoh. Saya pengurus Ansor 20 tahun Pak. Seorang Abu Janda ini ngata-ngatain ulama, gak pernah diproses hukum. Dan gak pernah dia ada di gerakan pemuda Ansor. Sejak tahun 94 sampai 2014 saya aktif, orang ini gak pernah ada. Seakan-akan dimunculkan sedemikian rupa, diproteksi sedemikian rupa untuk menghina kami para alim ulama. Ini kok kebal hukum, kenapa? Ini satu contoh, ada lagi yang lain banyak. Denny Siregar, apalagi sekarang, Masya Allah, Kasat juga gitu menghina agama kami Pak. Nah ini ada apa? Di negeri ini ada apa? Memang bukan wilayah itu, tapi ini wilayah ulama, sensitif Pak. Ketika Tuhan disamakan dengan manusia, kami sensitif Pak. Ini apalagi jangan terlalu dalam mempelajari agama. Memang Kasat bukan mitra kerja Bapak, tapi bagi kami adalah hal sensitif ini Pak. Penghinaan. Nah, kami sedang berupaya mempelajari untuk memproses hukum. Karena ulama kami, Allah yang dia hina. Hukum Pak ya, kita wilayah hukum di sini bicara, hukum negara. Para Bapak, tolong aspirasi kami yang kami jauh-jauh ini, kami juga ikuti Pak. Ada seorang kriminolog bicara, kalau memang 6 syuhada itu pegang pistol Pak, masa diantara kubu sebelah gak ada yang keserempet kakinya ditembak Pak? Ini kriminolog Pak. Kita ngikuti, kita melihat, kita mendengar apa yang terjadi. Itu. Tolong, karena kami pernah di dalam di DPR Pak, betul-betul ini dikawal sesuai hak Bapak, sesuai undang-undang. Kami pernah di Komisi 2, kami pernah di Komisi 8, pernah kami Komisi 11, tolonglah, betul-betul. Saya kasihan dengan beliau-beliau ini, sepuh-sepuh, datang naik darat, ya jam 12 malam sampai segini belum mandi nih Pak. Jadi sekedar perjuangan kami, belum sebelumnya kita rapat, mungkin ada 5 kali, 6 kali kita rapat, untuk membuat sebuah yang bisa menggugah negeri ini, melalui pimpinan dan anggota Komisi 8. Mudah-mudahan ini betul-betul dikawal ulama kami. Tadi Romo Syafi'i mengatakan al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Pak. Pada siapa lagi? Kalau intelektualnya sudah jebol, aparaturnya sudah jebol, tinggal ulama inilah barangkali yang bisa, yang mungkin masih bisa dihargai oleh para masyarakat, pimpinan, rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Pertanyaan pendek ya. Tapi mohon maaf, ini bukan dalam rangka mendesak, apalagi tidak percaya dengan Komisi 3. Enggak Pak. Pertanyaan kami adalah, pernahkah Komisi 3 khususnya atau DPR pada umumnya memanggil pihak-pihak terkait berkaitan dengan tertembaknya atau dibunuhnya 6 syuhada ini, dan juga terkait dengan vonis HRS ya, yang fenomenal ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo mungkin ada yang disampaikan. Habib Abu Bakar silakan. Kita sudah melakukan Pak. Kita datangi Polda dan kita duduk, kita jelaskan di sana. Malah sampai pada satu titik ingin bikin tim ad hoc. Nah, tetapi
nampaknya belum berlanjut karena kelanjutan itu di proses hukum yang berlangsung kemarin. Nah, wilayah kita sampai tingkat bertanya dan memperdalami kejadian itu kita lakukan di Polda. Nah, tetapi terus terang aja, proses tidak berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya jawab. Silakan. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan kejadian yang berhubungan dengan Gunung Semeru di Lumajang. Nama yang mulia kenalkan. Ya, nama kami Haji Imam Moktik Banyuates Sampang. Yang mana Gunung Semeru Lumajang yang kemarin meletus, ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Mokhdar bin Ali Al-Muhdar, beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru Lumajang, yang berdomisili di Desa Sempit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Sempat viral karena 3 hari sebelum letusan beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib menempati rumah wakaf pemberian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal. Namun salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji. Subhanallah, dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mokhdar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mokhdar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar KMD KM 50. Ini juga merupakan hal kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya, akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang. Karena Nabi bersabda, "Lau anna rajulan sofana baina rukni wal maqam fa shalla wa shama thumma laqiya Allah wa huwa mufidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar." Lau anna rajulan, seandainya ada seorang lelaki, sofana baina rukni wal maqam, dia berdiri di antara pojok Ka'bah dan makam Ibrahim, fasalla wa shoma, kemudian orang tersebut salat dan berpuasa, thumma laqiya Allah, kemudian orang tersebut meninggal berjumpa dengan Allah, wa huwa mufwidun li ahli baiti Muhammadin, sedangkan orang tersebut benci terhadap keluarga rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, kami meminta kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI
dengan semuanya untuk tegakkan keadilan sebagaimana yang disabdakan setiap Jumat kita mendengarnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bapak pimpinan serta semua Komisi 3 DPR RI, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa kejadian dengan gunung yang meletus ini dapat kita semua mengambil ibrahnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu? Kita punya waktu 9 menit lagi. Yang di muka dulu. Silakan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami muliakan, kami sangat tertarik sekali apa yang telah disampaikan oleh anggota tadi dengan istilah hukum tidak boleh umpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan istilah inilah yang sekarang sudah menjadi pembicaraan di masyarakat bawah, Pak. Karena Indonesia negara hukum, jadi supremasi hukum itu harus ditegakkan. Dan hukum itu harus memberikan rasa keadilan, tidak pandang bulu kepada siapa saja, sehingga dapat mencerminkan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak-bapak yang kami hormati, apa yang telah disampaikan oleh Sekjen Auma tadi itu merupakan suatu kebenaran, dan kebenaran itu harus disampaikan secara terang benderang, karena kebatilan akan kalah dengan kebenaran. Kedoliman terus ada dan berlanjut bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami datang dari jauh-jauh untuk memperjuangkan aspirasi kami dengan harapan semoga bapak-bapak di Komisi 3 ini dapat memperjuangkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, silakan Pak yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengira kemarin-kemarinnya anggota DPR ini saya kira tidur, dan saya melihat apa saja pekerjaan DPR, katanya saya. Katanya DPR ini bisa interpelasi, bisa hak angket. Kok tidak ada bunyinya, katanya saya. Apa aku cuma cari duit saja, katanya saya. Disangkanya seperti itu. Namun setelah saya nyampe di sini, subhanallah, kok begitu tegas begitu ya. Tapi karena mungkin belum ada kekuatan. Karena perlunya kekuatan itu dari itu katanya Rasulullah, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kalau kita sudah bersatu di antara rakyat dengan anggota DPR RI, insya Allah kita akan sukses. Kemudian yang kedua, kalau mengenai Habib itu, Allah saja sendiri sudah mengatakan kepada Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajra
illa al-mawaddah fil qurbah. Jadi katakan Muhammad, saya tidak mau minta apa-apa kepada umat saya, kepada masyarakat. Tidak mau minta apa-apa, tidak mau minta uang, tidak mau minta ini, tapi cintailah ahli saya. Kalau tidak, maka terjadilah nanti di akhirat dakhalad dar, katanya Kiai Mu'tik tadi. Di akhirat itu, Pak, yang sekarang ditunjukkan di Gunung Semeru, Pak, Neraka juga. neraka di dunia, Pak. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata, Pak. Kalau ini masih dilanjutkan, kami khawatir. Dan ini tidak tutup kemungkinan, Pak. Apalagi ada ramalan-ramalan yang menurut katanya pengamat Australia, kalau tidak keliru ya, bahwa akan ada tsunami yang bergelombang tingginya 50 meter sampai di Jakarta 15 meter. Mudah-mudahan yang zalim-zalim saja yang kena ini, Pak. Yang tidak zalim tidak kena, Pak. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kepada yang zalim tidak bertaubat, mudah-mudahan secepatnya itu akan terjadi, Pak. Karena kenapa, Pak? Dan ini sudah janji Rasulullah. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabin min indi. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ama fi nasun salihun ya Rasulullah?" Qala bala. Kaifa yusna'u bihim? Bal asabahum ma asaban nas. Kalau sudah umatku terang-terangan mengerjakan maksiat, keadilan sudah terang-terangan, menghukum para habaib sudah terang-terangan, benci kepada Allah sudah terang-terangan, maka Allah tidak akan segan-segan akan menyirami siksa. Terus sahabat Ummu Salamah bertanya, apakah di waktu itu tidak ada orang soleh sama sekali ya Rasulullah? Bukan tidak ada orang soleh, tapi karena yang soleh tidak amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya diam misalnya, kiainya diam, tidak pergi ke anggota DPR, maka yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar juga kena bagiannya, yang soleh pun juga kena bagiannya karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kami khawatir begitu, Pak. Tapi insya Allah dengan adanya anggota DPR yang ini juga tadi, Masya Allah, yang biasa saya ngefan ini Pak, siapa ini, dan Pak Rufo Safi'i, dan itu juga sering saya lihat. Dan enggak yang saya kenal ya, yang saya kenal di YouTube saja pidatonya yang luar biasa. Ini Romo Safi'i berdoa luar biasa. Mudah-mudahan Romo Safi'i doanya cepat istijabah, biar yang zalim-zalim cepat mati. Ya. Cukup ya. Ada ini yang ketidakadilan ini tinggal satu, Pak. Kalau Habib Rizik hanya mengerjakan amalnya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah. Kalau sakit maka mengatakan dia alhamdulillah bi khair. Kalau sekarang orang yang mengamalkan perintah Rasulullah atau pekerjaan Rasulullah, meniru Rasulullah, dihukum, mungkin nanti orang yang sembahyang dihukum juga. Itu sekarang masih begitu. Kemudian yang sudah jelas salah, misalnya yang diindikasikan namanya anggaplah Mukidi, Pak. Mukidi itu, Pak, pernah bilang, Pak, uang Indonesia itu 11.000 itu yang ada di luar negeri, kalau tidak keliru itu, Pak. Kemudian itu yang ada di kasak saya masih lebih lagi dari 11.000. Tapi hutangnya kok terus membekak ini. Kenapa tidak uang 11.000? Artinya apa? Inikah benarkah atau tidak ini? Kalau benar kemana uangnya? Kalau tidak benar, ini mengundang peres. Apakah mana bohong yang Mukidi ini, yang berinisial Mukidi, dengan Habib Rizik
Begitu. Kalau ini dianggap bohong, kenapa tidak dipanggil oleh anggota DPR RI ini? Ini punya hak interpelasi, ini punya hak macam-macam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. saya rasa 1 menit ya Pak ya, kita sudah lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya bahasa Indonesia kurang begitu lancar. Dari pimpinan dan Romo Syafi'i, Habib Abu Bakar yang saya cintai dan semuanya. Begini Pak, mungkin saya belum tahu ceritanya Madura. Orang Madura itu kalau mau carok, kan rami ya, orang muda ahli carok. Iya Pak, pernah dengar kabar? Orang muda kalau mau carok pasti datang ke kiai. Ada habis kiai. Ada saya mau bicarakan apa? Kakak saya dibunuh orang. Terus saya mau balas kiai. Pasti kiai mencegah. Oh jangan. Yang sabar. Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya orang muda, kalau menunggu dari Allah masih lama kiai. Besok saya balas yang membunuh kakak saya. Sekarang para alim ulama dari umat Pak Muhammad mencegah itu. Sabar. Wallahi wa nabi sudah banyak gara-gara ingin membakar ini. Hanya ulama-ulama yang katanya ahli sunnah wal jamaah ini insya Allah melarang Pak. Jangan sempat terjadi. Yang saya khawatirkan ke semuanya, kata Rasulullah bahasa Indonesianya, takutlah kamu dengan kezaliman, karena kezaliman itu membawa gelap di alam akhirat. Jadi hati-hati yang memegang amanah, baik yang kiai, baik yang pejabat, semuanya kalau tidak mana itu semuanya neraka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri, dan kami Komisi 3 terus akan mengawal, memfollow up, menindaklanjuti. Keadilan harus ditegakkan di Republik ini, dan kami juga akan melaksanakan rapat intern Komisi 3 DPR RI, dan kami akan teruskan kepada instansi terkait atau lembaga yang terkait. Mohon izin Pak Ketua, diakhiri dengan doa Pak Ketua. Baik. Karena Suhada ditembak 7 Desember, sekarang 7 Desember Pak Ketua. Silakan doa. Mohon berkenan Ki Garar atau Ki Fauruk untuk berdoa. Ki Fauruk, doa untuk keselamatan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sallallahu ala Rasulillah. Allahumma nas'aluka mujibat rahmatik wassalamati min kulli min wal ghanimati min kulli birin la tad'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farjtah wala zaliman illa ahlaktah wala zaliman illa ahlaktah wala madluman illa nasartah wala muftaran illa afaitah wala hajatan minha wa inna al-akhirah ila qadratah ya musir sir ya mudabbir سهل علينا الأسم بجل بشير اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وآله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian rapat kita pada hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada rombongan Aliansi Ulama Madura. Semoga rapat kita hari ini membawa keberkahan buat kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.